Shalom Jemaat GKJ Bekasi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Udah tahu belum? Dalam rangka bulan seni gereja dan memeriahkan perayaan HUT GKJ Bekasi yang ke-26, tahun ini GKJ Bekasi mengadakan lomba. Simak ya. Yang pertama, lomba cover lagu rohani kebangsaan. Pada peserta akan bikin cover lagu rohani kebangsaan dengan versimu sendiri. Lagunya juga udah ditentukan ya. Dan juara pertama, kamu akan mendapatkan 1 juta rupiah. Lomba Cipta Mars GKJ Bekasi. Lomba ini akan menuntut peserta untuk mengeluarkan kreativitas dalam menulis sebuah lagu dan membuat melodinya. Mars yang baik dan indah tentu akan memberikan impresi yang baik bagi gereja maupun penulisnya. Pemenang akan mendapatkan 4 juta rupiah. Wow! Lomba GKJ Got Talent. Lomba ini memberi ruang bagi peserta untuk menunjukkan aksinya melalui berbagai talenta yang dimiliki. Menyanyi, menari, menggambar, bermain peran, main wayang, stand up komedi, atau apapun talenta seni yang peserta miliki. Pemenangnya akan mendapatkan hadiah uang tunai 1 juta rupiah. Itu dia lomba-lombanya. Keren kan lomba-lombanya? Apalagi hadiahnya. Yuk daftar segera lewat link ini atau scan ini. Pendaftarannya masih dibuka ya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah di dalam penghadapan kita kepada Allah pada saat ini, kita mengaku di dalam hati kita bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan terimalah salam dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan juga dalam persekutuan Roh Kudus turun atas saudara sekalian. Amin. Warga jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan segenap hati kita bawa rasa syukur dan bahagia kita masuk dalam ibadah kita hari ini. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan bersama dari pelengkap Kidung Jemaat 8, bait 1 dan 2. Bukalah gapura indah. Bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh.
Hukum kasih pada ibadah hari ini akan kita baca dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita menyadari bahwa kita tidak dapat melakukan hukum kasih itu dengan sempurna. Untuk itu, marilah kita mohon pengampunan Tuhan. Dengan bersama-sama kita berdoa. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia dan kudus, kami anak-anak-Mu bersama menghadap hadirat-Mu. Kami memohon pengampunan-Mu ya Allah, karena kami belum dapat melakukan hukum kasih dengan sempurna. Ajarlah dan bimbinglah kami ya Tuhan, agar semakin hari kami semakin lebih baik dalam melakukan hukum kasih yang telah Engkau ajarkan, yaitu dengan mengasihi saudara-saudara dan sesama kami dengan lebih sungguh. Mampukanlah kami ya Tuhan, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu dan senantiasa dapat memuliakan nama-Mu. Doa ini kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, berbahagia kita yang mau datang kepada Allah dengan segala pengakuan akan pelanggaran kita. Maka Allah yang penuh kasih memberikan pengampunan kepada kita semua. Mari bersama kita terima anugerah Tuhan yang kita baca bersama dari Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-19 sampai 20 demikian. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ibu bapak dan saudara-saudara, kita adalah ciptaan baru. Bukan lagi kita hidup di dalam diri kita, tetapi Kristus hidup di dalam diri kita. Mari hidup untuk Allah dan kita bersuka cita menerima anugerah Allah untuk bersama-sama hidup di dalam Allah. Bersama kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 392, baitnya yang pertama dan yang ketiga, Ku Berbahagia. Selamanya
Marilah pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita akan menghadap Allah di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, perkenankanlah pada kesempatan pagi hari ini, kami datang ya Tuhan menghadap-Mu bersama dengan keluarga kami. Kami rindu mendengarkan sabda-Mu dan urapi setiap kami untuk kami boleh mendengarkan sabda Tuhan. Terangi batin kami sehingga setiap apa yang kami dengarkan sungguh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikannya, Tuhan sendiri yang akan menuntunnya, Tuhan sendiri yang akan memberkatinya. Berikanlah Tuhan hikmat kebijaksanaan yang dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Kitab Perjanjian Baru. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai dengan pasal 4 ayat 6. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai dengan pasal 4 ayat 6 yang demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, demikianlah sabda Allah. Yang berbahagia kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan juga melakukan dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua baik-baik saja? Bersama dengan keluarga kita masing-masing di tempat kita, marilah bersama-sama kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan biarlah sukacita dan kesehatan, damai sejahtera terus Bapak Ibu alami di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Adapun tema pada hari ini adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Melakukan segala sesuatu dengan segenap hati tentu akan menghasilkan yang terbaik. Bukankah saat kita melakukan sesuatu untuk orang yang spesial dalam kehidupan kita, pasti kita akan memberikan yang terbaik. Karena apa? Karena kita ingin bahwa orang spesial itu
Dia mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Dia mengalami sesuatu yang menyukakan hati mereka. Dan itu yang ingin kita lakukan untuk mereka. Sehingga kita melakukannya dengan segenap hati. Memberikan sesuatu juga dengan yang terbaik. Nah, ukuran terbaik, kalau kita mau lihat di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, yang kita baca dari ayat yang ke-23 tadi mengatakan, apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ukuran yang dipakai oleh Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Kolose adalah yang terbaik itu jikalau kita melakukannya untuk siapa? Tuhan. Jadi Tuhan itu yang tertinggi dalam ukuran manusia. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan itu pasti dengan segenap hati dan jiwa kita. Memberikan yang terbaik untuk bos kita saja Ibu Bapak. Apa yang kita lakukan? Misalnya untuk menyenangkan hatinya, orang akan bekerja maksimal begitu ya. Dia tidak akan mengecewakan, dia akan datang kalau bisa tepat waktu, bahkan kalau bisa sebelumnya, jauh sebelumnya. Nah, lalu kalau untuk Tuhan, bukankah Tuhan itu sang empunya, sang pemilik kehidupan kita? Tentunya ukurannya akan lebih. Kalau untuk Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk orang yang kita cintai, bisa saja suatu saat mereka juga membuat kita nangis. Itu pun terbaik loh. Apalagi Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kasihnya yang tidak terbatas. Kasihnya yang begitu besar atas kehidupan kita. Allah yang tidak pernah menyakiti kita. Allah yang selalu dengan kasihnya memberi apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Bagaimana kita memberi sesuatu itu untuk Tuhan? Pasti kita melakukannya yang terbaik. Pasti kita melakukannya dengan segenap hati. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, kita akui bahwa setiap kita punya peran dalam hidup kita. Peran yang berbeda-beda, punya jalan yang masing-masing juga beda. Punya kekayaan juga beda. Kalau kita bilang kaya miskin gitu ya, kita yang ada di kota, yang di desa, kita yang mempunyai kedudukan tinggi maupun yang di bawah dan seterusnya, kita berbeda. Tetapi peran itu terus harus kita lakukan. Dan catatan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose adalah dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dengan memberikan apa yang ada dalam diri kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara-saudara, jikalau kita di tempat kerja kita, sudahkah kita memberikan yang terbaik dengan kejujuran yang kita miliki, kedisiplinan dan etos kerja yang baik, maka semuanya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Lalu bagaimana kalau kita di sekolah, apalagi di sekarang ini sekolah harus melalui PJJ ya, jarak jauh, harus online. Apakah juga kita sudah belajar dengan baik? Apakah kita juga dengan jujur di dalam belajar itu memberikan yang terbaik? Lalu bagaimana ketika kita di rumah kita? Apakah kita sudah memerankan diri sebagai orang tua? Apakah peran kita sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang tua, juga sebagai anak, juga sudah kita kerjakan dengan sepenuh hati? Hari ini Bapak Ibu melalui surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Kolose, kita diingatkan akan sesuatu yang harus kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
ayat 23 yang saya baca tadi sebenarnya mau mengajak kepada kita melakukan setiap perbuatan kita dengan kualitas yang terbaik. Dengan kualitas yang paling baik dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, jika belum, mengapa kita belum melakukan yang terbaik? Kalau kita memberikan pekerjaan yang terbaik, apa yang selama ini menjadi penghalang bagi kita untuk memberikan yang terbaik? Kalau kita sudah nemu penghalangnya, lalu komitmen apa yang kita berikan supaya pekerjaan kita terbaik? Di sekolah sama. Ketika kita ingin menjadi siswa atau menjadi murid yang baik, sudahkah kita belajar yang baik? Lalu kenapa kita nggak bisa belajar dengan baik? Apa yang menjadi penghalang bagi kita? Lalu apa yang menjadi komitmen kita untuk kita lakukan ke depan? Atau ketika kita melayani Tuhan Bapak Ibu dan Saudara sebagai pengurus baik di gereja, di kelompok masing-masing, pengurus RT, pengurus apapun. Apakah kita juga sudah memberikan yang terbaik? Apakah kalau kita nggak nyaman, lalu kita mundur, kita mutung, kita nggak mau lagi melayani, atau seperti apa? Lalu apa yang membuat kita nggak bisa memberikan yang terbaik? Kalau sudah nemu penghalangnya, lalu komitmen apa yang kita mau buat untuk pelayanan kita menjadi terbaik? Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, siapapun diri kita, yang paling di atas sekalipun, masih ada Tuhan yang ada di atas segalanya. Bahkan teguran ini sangat keras diberikan kepada orang-orang di Kolose. Dia katakan, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Jadi kadang-kadang merasa bahwa kalau memberikan yang terbaik itu yang di bawah gitu ya. Yang di atas apa yang kita berikan yang terbaik. Wong sudah paling atas kok. Tetapi ingatlah, hai orang-orang di Kolose, hai kita semua, bahwa di atas manapun Anda berada, di atas sana masih ada Bapamu yang di surga. Lalu caranya bagaimana Bapak Ibu dan Saudara? Untuk bisa memberikan yang terbaik harus disertai dengan apa? Supaya bisa memberikan yang terbaik itu tadi. Memerankan diri yang terbaik harus disertai dengan apa? Nah, surat Rasul Paulus nih kasih tahu kepada jemaat di Kolose, dia katakan, yang pertama adalah bertekunlah di dalam doa. Bertekunlah di dalam doa. Orang yang rajin berdoa selalu ingat Tuhannya. Maka yang dilakukan adalah untuk Tuhan, yang terbaik untuk Tuhan. Yang kedua, ibu bapak dan saudara-saudara, berjaga-jaga. Jangan sampai kita terlena. Karena apa? Karena kalau kita ya sudahlah yang penting dilakukan begitu ya. Kita nggak berjaga-jaga. Kita nggak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, yang terbaik yang kita berikan. Yang kedua adalah berjaga-jaga. Yang ketiga, ibu bapak dan saudara, yaitu mengucap syukur. Orang yang mudah mengucap syukur adalah mereka yang bisa memberikan yang terbaik. Karena apa? Karena dia merasa terberkati, merasa sudah diberi, maka dia akan memberikan yang terbaik. Sehingga memberikan yang terbaik harus disertai dengan ucapan syukur, mengucap syukur. Nah, ayat berikutnya adalah bagaimana di dalam ayat berikutnya dikatakan di situ. Ayatnya yang keempat, yang ketiga dan keempat saya akan bacakan. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah penuh dengan hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang
ada. Jadi selain mengucap syukur, lalu hidup dalam hikmat Tuhan, lalu juga di situ dikatakan bahwa bagaimana kita bersama-sama untuk senantiasa penuh dengan kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Itu berarti menjaga perkataan kita, sehingga kita hidup dengan kasih Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saat kita mungkin juga masih berada dalam kondisi pandemi, peran-peran kita kadang-kadang tidak bisa kita kerjakan dengan maksimal, tapi percaya bahwa dalam kondisi apapun, kalau kita mau kerjakan peran-peran kita dengan maksimal, dengan yang terbaik, dan seolah-olah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia, maka dalam ibadah sekalipun nggak di gereja Bapak Ibu dan Saudara, saya percaya Bapak Ibu juga menghadap Tuhan juga yang terbaik. Nggak ada di gereja atau ibadah di rumah lalu sambil makan, lalu sambil apapun dengan seenaknya, enggak. Saya percaya Ibu Bapak dan Saudara menghadap Tuhan juga pasti yang terbaik. Menghadap Tuhan dengan sepenuh hati. Sehingga hari ini walaupun masih di rumah masing-masing ya Ibu Bapak dan Saudara, masih ibadah bersama dengan keluarga, marilah kita diajak untuk apa? Memberikan yang terbaik untuk Allah, mengerjakan peran kita terbaik untuk Allah, bukan untuk manusia. Karena apa? Allah yang tidak pernah mengecewakan kita, Allah yang sungguh mengasihi kita, tentulah kita akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Berperanlah Bapak Ibu dan Saudara sesuai peran kita. Kita sebagai karyawan, kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai suami, sebagai ayah, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mari bersama-sama kita mau memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari bersama-sama kita menghadap Allah di dalam syafaat kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Bersama kami menyatukan hati ya Tuhan, datang menghadap Engkau, mengucapkan syukur untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Kondisi pandemi yang membuat kami harus jaga jarak, menghindari kerumunan, bahkan ibadah sekalipun kami harus ada di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Namun kami percaya bahwa semuanya tidak mengurangi rasa hormat kami kepadamu Tuhan. Bagaimana kami menghadap Engkau juga yang terbaik. Saat ini Bapa, berikanlah Tuhan kemampuan bagi kami memerankan diri kami sesuai dengan peran kami. Bukan untuk manusia Tuhan yang ada di sekitar kami saja, namun untuk Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama menghadap Engkau, kiranya Engkau layakkan kami datang. Dan Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Engkau memberikan pembentengan bagi kami semua, juga keluarga kami, baik yang di jauh maupun dekat, semuanya ada dalam pembentengan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong kami. Terkhusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Engkau berkati mereka yang berjuang dalam sakit mereka. Sakit yang sudah lama maupun yang baru. Mereka yang sakit berat maupun ringan. Mereka yang ada di rumah maupun yang di rumah sakit. Bahkan saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Yang berjuang di dalam ketakutan mereka. Namun kami percaya di masa-masa itu Tuhan. Bagaimana kami juga merasakan topangan Allah yang hebat. Merasakan kekuatan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Engkau akan menggantikan tangis kami, ketakutan kami menjadi sukacita yang menyukakan hati Tuhan. Kesempatan ini kami berdoa juga untuk anak-anak kami dalam belajar mereka.
Kiranya Engkau berkati mereka yang bosan Tuhan belajar di rumah. Mereka hanya berhadapan dengan komputer, mereka berhadapan dengan laptop mereka. Tuhan Yesus Kristus, tolonglah supaya mereka sungguh tekun di dalam belajar mereka. Berikanlah Tuhan kemudahan untuk mereka, Engkau berikan kepandaian dan hikmat, dan juga Engkau membukakan masa depan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga kami, berkati keluarga-keluarga kami yang sedang bergumul, pergumulan dalam ekonomi, pergumulan di dalam pekerjaan, usaha, komunikasi suami istri, dalam mendidik anak-anak mereka, dan pergumulan-pergumulan yang lain. Mereka yang bergumul untuk mendapatkan momongan, Tuhan, kami mau taruh semua keluarga-keluarga kami, Tuhan, dalam keadaan mereka. Juga saudara-saudara kami yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, saudara yang bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup, tolonglah mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi, bila Tuhan sendiri yang akan menjawab setiap pergumulan kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang sedang kami alami saat ini, Tuhan akan memampukan kami, Tuhan akan menolong dan menuntun kami. Bapak, kami berdoa untuk bangsa negara kami, kiranya Engkau berkati Indonesia dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk penanggulangan COVID. Para pemimpin bangsa kami, garda utama yang boleh bersama-sama untuk menanggulangi COVID. Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan penyertaan yang luar biasa, topangan-Mu yang luar biasa untuk mereka yang sedang berjuang untuk itu. Bapak, kami berdoa juga gereja kami, GKJ Bekasi, di dalam pelayanan kami, kiranya Engkau berkati, biarlah kami menjadi berkat bagi banyak orang, tidak hanya menjadi berkat bagi warga kami, tetapi lingkungan sekitar kami dan juga semua orang yang boleh merasakan berkat-Mu Tuhan melimpah atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, doa kami panjatkan, kami naikkan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanmu, Dia
Jemaat saya undang bangkit berdiri. Dengan sikap sempurna, mari kita bersama-sama memperbaharui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita kita dalam ibadah ini juga akan kita ungkapkan dengan mengumpulkan persembahan syukur bagi Tuhan. Persembahan dapat dikumpulkan melalui fasilitas pembayaran online seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan lain-lain dengan men-scan barcode yang tersedia di layar. Persembahan juga dapat dikumpulkan melalui keluarga masing-masing lalu diserahkan ke pengurus kelompok, kemudian disetorkan ke gereja. Jemaat terkasih, firman Tuhan sebagai pengantar pengucapan syukur diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan sebagai pengantar pengucapan syukur kita pada ibadah hari ini. Dan marilah bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengucapan syukur dari pelengkap Kidung Jemaat 146 bait 1 dan 2. Bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah cabut. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Jemaat terkasih, marilah kita naikkan doa pengucapan syukur, dilanjutkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa tercurah atas hidup kami. Terlebih dalam ibadah hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Dan pada kesempatan ibadah ini juga Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk mengumpulkan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami atas segala berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Ya Tuhan, berkati, sucikan dan kuduskanlah persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan boleh menjadi sarana bagi pelayanan di gereja-Mu
menjadi sarana memperluas kerajaan Allah di dunia ini, serta menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati ya Tuhan semua jemaat-Mu yang telah mengumpulkan persembahan di dalam segala kehidupan, baik di dalam keluarga, pekerjaan, serta dalam pelayanan yang boleh Tuhan percayakan. Ya Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh dikelola dengan baik dan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, mampukan kami jemaat-Mu agar kami dapat mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan perkenankan kami ya Tuhan memohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kami. Demikian ya Tuhan seluruh doa kami yang semuanya itu hanya kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, kita diutus Tuhan agar selalu belajar melakukan sesuatu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan sekedar untuk manusia. Marilah kita bersedia melakukannya dengan sepenuh hati di dalam hidup kita, agar nama Tuhan dimuliakan. Dan marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan dari Nyanyikanlah Kidung Baru 180 bait 1 dan 2. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus. Tetapi hanya Kristus. Ibu bapak dan saudara-saudara, mari bersama-sama kita akan melanjutkan kehidupan kita.
kita diutus untuk melakukan yang terbaik, bukan untuk manusia tetapi untuk Allah sendiri. Dan mari saya mengundang bersama-sama, arahkanlah hati, pikiran dan rohmu kepada Tuhan, dan kini terimalah berkat Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan juga dalam persekutuan Roh Kudus kiranya tercurah melimpah atas kehidupan saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. pertolongan